चरम पर होगा। और अब आप भी मुझे मेरे प्रभु। Tahukah kalian mengapa Hanuman menemui Sri Krishna pada detik-detik kematiannya? Dan hal apa yang ingin disampaikan oleh Sri Krishna kepada Hanuman? Nah sobat, mari kita akan cari tahu pada video kali ini. Namun sebelum itu, seperti biasa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video menarik lainnya. Jika sudah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Usai perang Bratayuda, ketika dilangsungkan upacara pembakaran mayat para Korawa yang telah tewas, semua anak dan menantu Gandhari telah menjadi janda dan menangis sedih di hadapan mayat-mayat suaminya yang telah tewas di perang Bratayuda. Para Pandawa dengan ditemani oleh Kunti dan Sri Krishna juga hadir diiringi oleh rakyat yang merasa sangat sedih karena kehilangan sanak saudara mereka. Krishna menghibur Gandhari dan berkata, "Mengapa ibunda menangis?" Gandhari yang larut dengan kesedihan atas kematian putra-putranya, ia menjawab perkataan dari Sri Krishna. Gandhari berkata kepada Sri Krishna. Gandhari mengatakan kalau saja bukan karena Sri Krishna, mungkin anak-anaknya masih tetap akan hidup dan terhindar dari kematiannya dalam perang di Kurukshetra. Sri Krishna mengatakan bahwa peperangan ini harus terjadi untuk menegakkan kembali Dharma, dan Sri Krishna tidak bisa berbuat apa-apa. Sri Krishna mengatakan bahwa dirinya hanya sebuah alat dari Yang Maha Kuasa. Gandhari kemudian berkata bahwa jika Sri Krishna menghendaki, mungkin peperangan ini tidak akan terjadi. Kemudian Gandhari dengan amarahnya mengucapkan sumpahnya kepada Sri Krishna. Gandhari kemudian mengucapkan kutukannya kepada Sri Krishna bahwa seperti halnya keluarganya, maka keluarga Sri Krishna akan hancur di hadapan Sri Krishna. Itulah kutukan yang dikatakan oleh Gandhari kepada Sri Krishna. Sri Krishna hanya bisa tersenyum dan menerima sumpah dari Gandhari. Diceritakan pada suatu hari, Maharsi Narada beserta beberapa resi berkunjung ke Dwaraka. Beberapa pemuda yang jahil merencanakan sesuatu untuk mempermainkan para resi. Mereka mendandani Samba seperti seorang wanita dan diarak keliling kota lalu dihadapkan kepada para resi yang mengunjungi Dwaraka. Salah satu dari mereka kemudian mengatakan bahwa Samba merupakan permaisuri dari Babruhana yang terkenal dengan kesaktiannya. Para resi yang sudah mengetahui bahwa mereka sedang dipermainkan, dia menjadi murka dan mengucapkan sumpah dan kutukannya. Para resi kemudian mengutuk Samba. Dia mengatakan bahwa suatu saat nanti Samba akan melahirkan sebuah senjata musola yang akan memusnahkan semua keturunan Yadawa. Semua kutukan dari sang resi menjadi kenyataan. Samba kemudian melahirkan sebuah gada besi dari dalam perutnya. Atas perintah dari Raja Ugrasena, senjata itu kemudian dihancurkan sampai menjadi serbuk berkeping-keping. Beberapa bagian dari senjata tersebut sulit dihancurkan sehingga menyisakan sepotong besi kecil. Setelah senjata tersebut dihancurkan, serbuk dan serpihannya dibuang ke laut. Lalu sang Baladewa dan sang Krishna melarang orang untuk meminum arak. Purana mengatakan bahwa serbuk-serbuk tersebut kembali ke pantai dan dari serbuk tersebut tumbuhlah tanaman seperti rumput namun memiliki daun yang amat tajam bagaikan pedang. Potongan kecil yang suka dihancurkan akhirnya tenggelam oleh seekor ikan. Ikan tersebut ditangkap oleh nelayan lalu dijual kepada seorang pemburu. Pemburu yang membeli ikan itu menemukan potongan besi kecil di dalam perut ikan yang dibelinya. Potongan besi itu pun kemudian ditempa menjadi sebuah anak panah. Setelah dari senjata yang dilahirkan oleh sang Samba dihancurkan, datanglah Betara Kala. Kedatangan dari Dewa Maut atau Betara Kala ini merupakan petanda buruk bagi kerajaan Yadawa. Disinilah mulai terjadi pemberontakan dan perselisihan antara keturunan Yadawa. Peperangan pun tidak bisa dielakkan antara keturunan Yadawa. Dan akhirnya semua keturunan Yadawa tewas di hadapan Sri Krishna dan Baladewa. Yang tersisa hanya beberapa wanita dan para ksatria yang masih hidup, kemudian dipindahkan oleh para Pandawa ke Hastinapura.
Sri Krishna kemudian pergi ke hutan tempat di mana Balarama menunggunya. Sri Krishna menemukan kakaknya duduk di bawah pohon besar di tepi hutan. Balarama duduk seperti seorang yogi, kemudian ia melihat seekor ular besar keluar dari mulut kakaknya. Balarama yang sudah berubah menjadi Anantasesa kemudian kembali ke Vaikunta. Setelah menyaksikan kepergian kakaknya, Sri Krishna kemudian duduk di sebuah batu di bawah pohon Prabhastirtha. Sri Krishna kemudian menutup panca indrianya dan melakukan yoga dengan sikap Lalita Mudra, di mana bagian bawah kakinya berwarna kemerah-merahan. Pada saat itu ada seorang pemburu bernama Jara. Setelah seharian tidak menemukan buruan, ia melihat kaki Sri Krishna seperti mata rusa. Jara kemudian mengambil anak panahnya dan menembakkannya ke kaki Sri Krishna. Jara yang merasa bahwa buruannya sudah terkena anak panahnya kemudian berlari menemui kaki Sri Krishna. Dan akhirnya Jara melihat bahwa panahnya mengenai kaki Sri Krishna. Tubuh Sri Krishna berubah menjadi biru akibat terkena racun dari anak panah Jara. Jara yang melihat bahwa yang dipanahnya adalah kaki Sri Krishna sangat menyesali perbuatannya. Jara kemudian meminta maaf kepada Sri Krishna. Sri Krishna mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Sri Krishna sudah memaafkan semua kesalahan dari Jara. Sri Krishna kemudian kembali ke Nirwana. Namun sebelum itu, tiba-tiba Hanuman datang menemui Sri Krishna. Hanuman bertanya kepada Sri Krishna, "Wahai tuanku, ironi macam apa ini? Yang pertama, tuanku Sri Rama telah kembali ke Nirwana. Dan sekarang engkau juga meninggalkanku di negeri ini." Sri Krishna kemudian menjawabnya, "Wahai Hanuman, kamu beruntung menjadi saksi bagi kedua awataraku. Dan setelah itu kamu juga akan hadir ketika aku kembali menjelma pada zaman Kali Yuga. Bukankah itu menyenangkan bagimu?" Hanuman kemudian berkata, "Dengan pemikiran ini saya begitu puas dengan karunia menjadi hidup kekal abadi. Jika tidak, hanya hatiku yang tahu betapa menyakitkannya ketika melihat Tuhanku kembali ke Nirwana di depan mataku." Krishna kemudian berkata kepada Hanuman bahwa dirinya mengerti bagaimana rasa sakit yang dirasakan Hanuman. Tapi ada tanggung jawab besar di pundak Hanuman, di mana Hanuman harus memenuhi tanggung jawab melindungi jalan agama dan kebenaran karena zaman Kali Yuga segera akan datang. Di mana pada zaman Kali Yuga, kekaisaran ketidakbenaran akan berada pada puncaknya. Hanuman harus pergi dan memberkati mereka raja yang baru dari dinasti Kuru, yaitu Raja Parikesit. Dan mereka harus diperkenalkan dengan kekuatan dan keterampilan tempur mereka. Sehingga jika Kali Yuga datang, mereka tidak bisa dipengaruhi oleh Kali Yuga. Dan kemudian Sri Krishna meninggalkan Hanuman pergi ke Nirwana. Nah sobat, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam bahagia dan rahayu.